Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu. Saya Tatu Putri Fahma Rahmania, CGP Angkatan 10 dari kelas 238A Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Karena, ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pastinya berbeda. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut: kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, menentukan apa yang telah murid ketahui, dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Antara satu anak dengan lainnya pastilah berbeda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan pengajar sebelumnya, membaca rapot terdahulu, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Seorang guru bisa mengaplikasikan ketiga diferensiasi tersebut atau hanya mengaplikasikan 2, bahkan 1. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama adalah diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, apakah ada kaitannya antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada, Bapak Ibu. Yang pertama, kaitan dengan modul 1.1. Untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berupaya memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro.
Kemudian kaitannya dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan kaitannya pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Serta kaitannya dengan modul 1.4, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan salam semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.